Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Sekarang jam 23 lebih 15 menit atau jam 11 lebih 15 menit malam ya. Saya sudah berada di dalam stasiun kereta api Lempuyangan, Jogja teman-teman. Jadi malam ini saya mau menuju ke Jakarta. Naik kereta api yang bisa dibilang kereta paling worth it, pilihan paling terbaik ya. Dari Jogja menuju Jakarta, keberangkatannya paling malam, terus tarifnya juga masih ramah di kantong. Kereta tercepat dari stasiun Lempuyangan menuju ke arah Jakarta dan pakai kereta new generation teman-teman, yaitu kereta api Jakatingkir. Jadi malam ini saya mau nyobain naik kereta api Jakatingkir dari Lempuyangan, dari Jogja menuju ke Jakarta Pasar Senen. Masih ada waktu sekitar 45 menitan lagi dari jadwal keberangkatan kereta api Jakatingkir dari stasiun Lempuyangan ya. Dan ternyata di stasiun Lempuyangan juga sudah dipasangi atau tersedia layanan untuk boarding gate menggunakan face recognition teman-teman. Jadi udah nggak pakai tiket dan KTP. Kalau dulu cuma melayani boarding masuknya itu pakai tiket dan KTP. Tapi sekarang sudah ada untuk fasilitas layanan face recognition boarding gate di stasiun Lempuyangan, Jogja. Jadi bisa milih tuh mau pakai tiket dan KTP atau pakai face recognition gate yang lebih efisien dan kayaknya sama lari aja kita buru-buru gitu cepet banget, nggak perlu ngantri, nggak perlu nunjukin tiket dan KTP. Hari ini hari Jumat ya, dan bukan hari libur panjang, jadi kayaknya masih nggak banyak penumpang yang naik. Tapi kalau dilihat sepertinya okupansi kereta api Jakatingkir ini juga lumayan tinggi karena jamnya malam, paling malam dari Jogja menuju ke arah Jakarta. Nanti tiba di Jakarta itu juga masih bisa dibilang enak lah jamnya, setengah 8 pagi teman-teman. Terus keretanya pakai kereta new generation, harganya masuk akal dan menjadi kereta paling cepat dari Lempuyangan menuju ke Jakarta Pasar Senen ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dari stasiun Tugu Jogja ya jelas masih ada yang lebih cepat keretanya dari stasiun Tugu mengarah ke Jakarta ya. Tapi kalau dari Lempuyangan ini kereta paling cepat, paling malam, paling worth it, ekonomi new generation, ada kereta api Jakatingkir teman-teman yang akan saya naiki pada malam hari ini. Ini aktivitas malam di stasiun Lempuyangan ya, langsir kereta barang ini untuk angkutan semen. Tadi ngangkut semen, jadi ini gerbong datar, gerbong yang bisa dibilang serbaguna ya, mau dikasih kontainer atasnya bisa, mau dikasih baja koil bisa, mau dikasih atasnya kereta semen bisa, jadi serbaguna teman-teman. Ini lagi langsir dan di sana ada lampu kereta yang akan melintas langsung. Bawa Kawi Sumatera dong. Apa ini? Kereta makannya cantik banget. Pakainya kereta eksekutif stainless steel. Kayaknya sih bukan Turangga ya. Soalnya kereta makannya pakai kereta makan yang bukan stainless steel teman-teman, dan nggak ada panoramiknya. Kalau Turangga ada panoramiknya. Kayaknya sih kereta api Manahan ya teman-teman ya. Manahan menuju ke Jakarta Gambir. Berhentinya di stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi di Jogja ini ada dua stasiun kereta api utama ya untuk kereta api jarak jauh. Ada stasiun kereta api Lempuyangan dan stasiun Tugu Jogja atau stasiun Yogyakarta teman-teman. Kadang banyak temen yang tanya tuh, misalkan mau naik Jakatingkir atau naik Bengawan, itu pas cari tiket misalkan dari Pasar Senen tujuannya ke Jogja, kok nggak keluar tiketnya atau nama keretanya Bengawan dan Jakatingkirnya tuh nggak ada. Bisa jadi teman-teman masukinya ke stasiun Tugu tujuannya ya, ke stasiun Tugu atau Yogyakarta. Kalau dari Jakarta Pasar Senen ke arah stasiun Tugu atau stasiun Yogyakarta, Bengawan sama Jakatingkir jelas gak ada karena nggak berhenti di sana. Nah, jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api Bengawan dan Jakatingkir itu tujuannya adalah ke stasiun Lempuyangan, Jogja. Karena stasiun Lempuyangan ini melayani kereta kelas menengah ke bawah ya, kereta-kereta campuran dan kereta ekonomi teman-teman. Dan kebanyakan kereta ekonomi new generation juga berhenti di stasiun Lempuyangan daripada di stasiun Tugu Jogja. Untuk yang ke arah Jakarta Pasar Senen ya, itu bisa pakai kereta api Jakatingkir, dan nanti ada juga kereta new generation yang ke arah Pasar Senen, kereta api Progo teman-teman.
Sebenarnya kalau ke Jakarta dari Jogja ini jam keberangkatan yang malam itu ada kereta api Bengawan yang paling murah dan tiketnya goib atau susah banget dibeli ya, karena saya pun juga mau beli itu tuh harus hamin 30, hamin 40 hari baru bisa dapat, bahkan itu kadang udah sisa beberapa kursi aja. Tarifnya cuma 70.000 ya, jadi kereta termurah dari Solo keberangkatan awalnya, Jogja dan sampai ke Jakarta Pasar Senen atau rute sebaliknya. Cuman keretanya kereta ekonomi, subsidi, duduknya 32 berhadapan dan kalau penuh pasti adu denggul, nggak nyaman banget untuk kebanyakan orang. Tapi untuk yang pengen murah dan hemat banget untuk perjalanan dari Jogja ke Jakarta atau dari Jakarta ke Jogja, itu emang opsi paling terbaiknya naik kereta api Bengawan. Atau bisa juga naik yang lumayan nyaman, kereta ekonomi premium yang keberangkatannya juga malam. Jam 9 malam itu ada kereta api Gajah Wong dari stasiun Lempuyangan juga menuju ke arah Jakarta Pasar Senen, itu pakai kereta ekonomi premium. Atau ada lagi kereta api Singasari, itu juga pakai kereta api premium. Kalau nggak salah berangkat dari stasiun Lempuyangan ini sekitar jam 10-an kurang, 21.40 atau 21.50 berapa gitu. Nah yang paling malam, yang paling bisa dibilang menjadi pilihan terbaik untuk perjalanan paling malam dari Jogja menuju Jakarta Pasar Senen, itu bisa naik kereta api Jakatingkir teman-teman, karena udah pakai ekonomi new generation, bahkan harganya bisa dibilang lebih murah dari Singasari, hampir mirip dengan Gajah Wong, dan durasi waktu tempuhnya paling cepat dari Singasari, Gajah Wong, Bengawan, apalagi Progo. Kalau nggak salah Progo itu malah menjadi kereta terlama, durasi terlama dari Jogja menuju ke Jakarta Pasar Senen ya, 9 jam perjalanan. Penumpang yang berdatangan di stasiun Lempuyangan semakin ramai teman-teman. Mulai mepet-mepet jam keberangkatan kedatangan kereta api Jakatingkir, kayaknya jam 23:55 ya sepertinya nanti akan tiba di stasiun Lempuyangan dari Solo, dan ini mulai berdatangan penumpangnya. Tadi masih lumayan sepi, sekarang udah lumayan ramai yang kayaknya naik Jakatingkir, karena kereta api Jakatingkir ini kereta terakhir yang menuju ke arah Jakarta ya. Sudah ada pengumuman kereta api Jakatingkir masuk jalur 2 ya, stasiun Lempuyangan. Langsung kan. Yang naik lumayan rame guys. Saya duduk di ekonomi 8, sepertinya kereta paling belakang ya. Rame banget. Langsung beranjak semua dari tempat duduk. Stasiun Lempuyangan tempat duduknya langsung sepi teman-teman, kosong. Penumpangnya pada ke jalur 2 semua ke arah Jakatingkir. Saya duduk di ekonomi 8 ya, sepertinya kereta paling belakang sendiri. Kok terus? Ekonomi 8. Baru mau naik langsung berangkat lagi. Berhentinya cuma sebentar teman-teman.
kereta api Jagatingkir yang saya naiki sudah diberangkatkan tepat waktu dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta menuju ke tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Saya hari ini duduk di ekonomi 8 kereta api Jagatingkir paling belakang sendiri di nomor 9 dan ternyata dapat tembok ratapan. Ini dapat tembok loh, meskipun sebenarnya kita bisa ngintip ke jendela depan sana ya. Cuman ya karena perjalanan malam mau ngeliat apa nggak kelihatan juga kan, gelap. Di belakang juga ada jendela kecil. Ini nomor 9D deket jendela tapi nggak ada jendelanya, ada tembok, full tembok. Dan sekarang ini hari Jumat ya teman-teman. Saya lihat untuk kursinya masih banyak kursi yang kosong, jadi penumpangnya nggak full. Mungkin karena emang orang-orang dari Jakarta itu baru pada ke Jogja ya. Dari Jogja ke Jakarta itu cuman sedikit. Tapi kalau dilihat dari Lempuyangan ke Pasar Senen, hari Senin ya. Hari Senin kan berarti jam 00.01 hari Senin. Itu dari Lempuyangan ke Pasar Senen Jagatingkir tiketnya habis teman-teman, sama dengan Bengawan itu juga habis. Wih, mode malam guys. Wah, kan disetting mode malam kan. Wah, ini udah saatnya tidur nih, enak banget kan. Gelap sekali ya. Ini kereta New Gen itu pasti ada mode malamnya. Premium juga ada mode malamnya. Keren kan? Tadi disetting mode malam sama petugasnya. Baru disetting setelah berangkat dari Lempuyangan, udah mau sampai Wates nih kayaknya. Kayak gini mode malamnya, gelap banget kan. Oke, lanjut ke sini tadi ya. Jadi saya baru ngecek tanggal 14 Oktober, ini hari Senin. Berarti malam, minggu malamnya jam 23.58 ya, Jagatingkir masuk Lempuyangan dan Senin berangkat jam 00.01. Tiketnya habis teman-teman. Karena emang kayaknya orang-orang yang liburan ke Jogja itu milih Jagatingkir ini biar sampainya di Jakarta nanti Senin pagi setengah 8. Ini masih oke banget kan kalau misalkan buat ke kantor. Jadi liburan di Jogja, berangkatnya Jumat malam, Jumat sore sampai sini Sabtu pagi kan, jalan-jalan sampai Minggu malam, pulang naik Jagatingkir. Terus nanti sampai Jakartanya pagi, langsung berangkat kerja lagi. Bisa banget, apalagi kaum PJK naik Jagatingkir ini bisa banget sih kalau dari Jogja menuju Pasar Senen ya. Tapi kalau dari Jakarta Pasar Senen menuju Jogjanya, kalau mau berangkat Jumat, mungkin opsinya bisa naik kereta api Porogo yang paling malam atau Bogowonto. Ini habis loh tanggal 14 hari Senin. Bengawan juga habis, Jagatingkir juga habis, tapi kereta lain masih banyak, masih tersedia. Karena emang orang-orang mesti udah ngincer yang New Gen nih, yang lebih nyaman. Udah tahu kan Jagatingkir. Singasari harganya 350.000 sampai 370, ini masih tersedia, pasti masih tersedia banyak banget ya. Karena masih pakai ekonomi premium dan modifikasi sama dengan Gajah Wong. Bahkan durasi waktu perjalanannya juga lebih lama Singasari daripada Jagatingkir. Gila kan okupansinya Jagatingkir. Tanggal 14 aja habis. Perjalanan kereta api Jagatingkir sekarang tiba di stasiun Wates teman-teman. Ini masih di wilayah Jogja ya, Jogja paling barat. Ada yang lari-lari kan, datangnya mepet-mepet sama kereta berangkat. Jangan ditiru guys, nanti bisa ketinggalan kalau mepet-mepet kereta berangkat. Keretanya udah mau semboyan 4041. Berangkat lagi. Setelah dari stasiun Wates, ini banyak penumpang yang naik juga tadi teman-teman, mulai penuh untuk ekonomi 8. Sudah mulai banyak terisi penumpang-penumpang yang naik dari stasiun Wates tadi. Untuk kecepatan kereta api Jagatingkir ini maksimal di angka 100 km per jam teman-teman. Dan ini relnya udah lumayan halus daripada yang tadi ya. Tadi berisik banget loh, jadi udah nggak begitu berisik kayak tadi. Ini udah di top speed ya, kecepatannya udah 100 km per jam. Cuma naik turun bahkan sampai lebih ke angka 107. Karena emang GPS di handphone ini nggak akurat ya, berbeda dengan GPS lokomotif. Yang bisa jadi di lokomotif GPS-nya udah 100 atau mungkin 100 lebih dikit. Dan untuk goncangannya juga
anteng banget, tidak terlalu bergoncang-goncang, nggak berisik. Ini udah nggak berisik, nggak sebising tadi waktu pertama berangkat dari Jogja tadi ya. Mungkin kondisi relnya emang kurang baik, jadi kayak nggak apa ya, nggak datar gitu. Kalau ibarat aspal tuh nggak aspal yang kayak aspal halus jalan tol gitu. Relnya mungkin agak bergelombang atau bolong-bolong, jadi makanya agak berisik tadi. Tapi ini overall ternyata aman sih, enak sih, peredamnya juga oke. Perjalanan kereta api Jakatingkir jam 1:05 tiba di stasiun Kutoarjo, teman-teman. Ini udah masuk Jawa Tengah ya, dan sepertinya penumpang yang di depan juga banyak yang naik dari depan. Dan di sini juga ada progres untuk pengerjaan peron tinggi di stasiun Kutoarjo. Oh, tapi udah ada tutupnya sebelah sini. Tadi juga ada proses pengisian air ya untuk rangkaian kereta api Jakatingkir. Sekarang sudah ada peron tingginya di stasiun Kutoarjo dan ada kanopinya. Ini ada kereta masuk apa ya? Sawunggali sepertinya, teman-teman. Kereta api Sawunggali dari Pasar Senen ya, tujuan akhirnya Kutoarjo. Ini bawa kereta eksekutif dan kereta ekonomi premium tapi yang stainless steel. Nah, untuk ngerebahin kursi di samping kiri kanan kursi ini ada tombol yang bisa dipencet, ditekan, terus nanti sandarannya tinggal didorong ke belakang aja. Itu untuk ngerebahin kursinya, teman-teman, atau ngatur posisi kemiringan sandarannya. Di staf kursi ada tombol di pojok-pojok itu ya, tombol deket di bawahnya armrest. Itu bisa dipencet, terus nanti tinggal tinggal didorong untuk sandaran kursinya. Terus armrestnya ini kalau di ekonomi Newgen yang versi modif ini bisa diangkat gini nih, tuh. Jadi kalau mau kakinya selonjoran ke sana bisa memudahkan untuk keluar masuk. Jadi bisa ditekuk ke atas, bisa diginiin juga. Nah, ini kan di bagian tengah kursi ada pemisahnya antar kursi ya. Ini juga bisa dinaikin. Bahkan yang di pojok sana juga, di dekat jendela juga bisa diangkat, teman-teman. Untuk armrestnya bisa di setel. Terus untuk rak bagasi di dalam kabin kereta yang ekonomi new generation-nya kereta api Jakatingkir ini, rak bagasinya juga sebenarnya bisa buat naruh koper gede ya, teman-teman. Ini di atas saya ada koper gede ini. Tuh, cukup ya buat naruh koper besar di bagian rak bagasi kabinnya. Jadi dibawa masuk ke kereta ini kayaknya masih muat sih koper sebesar ini. Kardus, tas-tas mungkin juga bisa. Tapi kalau kayak naik kereta yang lain selain kereta ekonomi Newgen atau yang premium ya, kayak kereta yang masih duduknya 32 berhadapan, itu koper kayaknya kalau ditaruh atas kabin kereta di rak bagasi atas itu kayak bahaya sih. Space-nya terlalu sempit, jadi kopernya lawan jatuh. Kalau ini bisa banget ditaruh di dalam kabin kereta, rak bagasi. Koper-kopernya dibawa ke dalam dan ditaruh di rak bagasi kereta. Bahkan bagasinya masih kosong banget ini di ekonomi 8, meskipun ada penumpang yang naik tadi.
Perjalanan kereta api Jakatingkir jam 2 pagi teman-teman, tiba di stasiun Kroya, stasiun yang cukup penting untuk perjalanan kereta api ya, karena di sini ada percabangan rel yang menuju ke arah jalur selatan, ke arah Bandung dan menuju ke arah Purwokerto, Cirebon sampai Jakarta. Di sini kita bertemu dengan kereta api Purwojaya teman-teman, ini dari Gambir, tujuannya ke Cilacap teman-teman. Jadi lokomotifnya nanti akan dicopot dan dibalik, lalu dipasang lagi di depan di sebelah sana untuk menuju ke arah Cilacap lewat jalur yang ke arah Bandung. Siap diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya teman-teman. Dan ini adalah fasilitas toilet di kereta api Jakatingkir ya, menggunakan rangkaian kereta ekonomi New Generation ya, versi modifikasi teman-teman. Jadi toiletnya dimodif juga menjadi lebih kelihatan mewah banget, dikasih kayak aksen marmer gini, finishing di tembok-tembok dinding-dindingnya sama di bagian meja wastafelnya. Terus dikasih kaca yang melengkung, gede banget. Ini buat ngaca full badan, ya nggak bisa di full badan, separuh badan lah ya. Terus ada partisi juga di sini kayak mini pantry, apa ya namanya, kabinet ya, rak kabinet lah ya, buat naruh dompet, jam, mungkin handphone pas kita lagi BAB atau buang air kecil ya, kalau mau copot celana. Di sini juga ada cardstock, cantolan untuk tempat celana atau tas atau mungkin yang lainnya. Terus untuk airnya juga mengalir deras, selalu diisi ya ketika berhenti di stasiun-stasiun besar. Jadi airnya nggak bakal habis, selalu direfill biasanya. Terus di sini juga ada sabun teman-teman. Di bawahnya ada tisu. Terus klosetnya kalau untuk kereta ekonomi yang New Generation versi modifikasi ini udah nggak ada lagi kloset jongkok, jadi udah diganti dengan kloset duduk semuanya teman-teman, baik di ujung yang depan ataupun yang belakang. Karena di setiap gerbong kereta ini pasti ada toiletnya di depan sama di belakang ya. Ada tong sampah di sana dan toiletnya selalu dibersihkan oleh OTC atau petugas cleaning service yang ada di kereta. Dan toiletnya juga selalu wangi ya, harum karena ada parfum pengharum ruangannya. Jadi toilet kereta sekarang tuh meskipun kelas ekonomi juga sudah bisa digunakan dengan nyaman, nggak kayak dulu lagi. Bahkan kalau mau BAB pun juga udah bisa banget, karena kotoran yang kita buang nggak jatuh langsung ke rel, ada penampungan kayak septic tanknya gitu di setiap gerbong keretanya. Jadi kotorannya nggak langsung jatuh ke rel teman-teman. Buat BAB juga bisa selama perjalanan naik kereta api. Dan kalau saya naik kereta ekonomi yang New Gen, itu yang saya suka itu kayak gini nih. Wih, ada hand dryernya dong. Eksekutif yang New Gen aja lo nggak ada. Ekonomi New Gen yang dari Inka juga nggak ada. Tapi kalau yang modifan dari Balai Yasa Manggarai apalagi ya, ini pasti dipasangin hand dryer teman-teman. Yang ekonomi pun kalau modifan Balai Yasa Manggarai pasti dipasangin hand dryer teman-teman. Bahkan saya kalau nggak salah tuh pernah naik kereta api Kuto Jaya Selatan dari Bandung ya, dari Kiara Condong ke Kutoarjo. Itu tiketnya murah banget, cuman 60 ribuan. Itu ada hand dryernya, toiletnya, dan toiletnya semewah ini juga di Kuto Jaya Selatan. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Overall untuk toiletnya nyaman, bersih, dan bisa digunakan ya, bahkan juga harum. Jadi kalau mau BAB atau buang air kecil, ini bisa banget teman-teman.
Perjalanan kereta api Jakatingkir sekarang tiba di stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, teman-teman. Di sana ada rangkaian kereta ekonomi New Generation milik KA Logawa ya. Nah, kalau itu New Gen yang stainless steel, teman-teman. Kalau kita New Gen versi modif, sama-sama New Gen tapi beda daleman, beda pabrikan. Diiringi dengan alunan di tepinya Sungai Serayu, ini ada kereta api Singasari yang akan masuk di jalur 3 stasiun Purwokerto. Yang sana New Gen asli itu, stainless steel. Pintu otomatis, sambungannya akordeon, terus kursinya lebih gede. Yang ini New Gen juga, tapi New Gen modif ekonomi. Dan Singasari baru masuk, ini kereta api modifikasi tapi versi ekonomi premium. Saya juga pernah naik kereta api Singasari, teman-teman. Untuk review detailnya kereta api Singasari nanti teman-teman bisa tonton dan cek videonya di pojok kanan atas ya. Jadi kalau kereta api Singasari ini dari Pasar Senen tujuan akhirnya ke stasiun Blitar, membawa 2 layanan kereta, kelas eksekutif dan ekonomi premium, teman-teman. Di stasiun Purwokerto ini pemberhentiannya kereta api Jakatingkir cukup lumayan lama ya. Ini udah hampir 5 menitan, masih berhenti di stasiun Purwokerto, teman-teman. Stasiun besar yang disinggahi oleh semua kereta jarak jauh yang menuju ke arah Jakarta ataupun Cirebon yang melintas di sini. Kereta api Argo Dwi Bangga, Taksaka, Argo Lawu, kereta kelas atas pun juga berhenti normal di stasiun Purwokerto, teman-teman. Persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 2 ya, stasiun Purwokerto. Sekarang jam setengah 3 pagi. Saya lihat penumpangnya juga lumayan banyak yang turun di Purwokerto dan ada juga yang naik dari Purwokerto, teman-teman. Singosarinya juga berangkat dong, barengan nih berangkatnya. Sana hijau, sini juga hijau. Berangkat Jakatingkir duluan. Setengah 5 pagi kereta api Jakatingkir sekarang tiba di stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Ini yang turun banyak banget ternyata, rombongan kayaknya di ekonomi 7. Jadi untuk Cirebon Perujakan ini adalah rel percabangan kereta, jalur kereta api dari arah selatan Purwokerto dan Jogja tadi ya. Kita dari sana, dari selatan masuk ke sini, dan di sebelah sana juga ada rel yang mengarah ke lintas utara ke arah Tegal, Semarang sampai Surabaya Pasar Turi.
Dan di Cirebon ini juga ada 2 stasiun kereta utama ya, stasiun besar ada di Cirebon Perujakan. Mayoritas yang berhenti di sini adalah kereta-kereta ekonomi kelas menengah ke bawah atau campuran, dan ada di stasiun Cirebon yang di sebelah sana. Nanti kita juga melintas langsung di sana. Yang berhenti di sana kereta-kereta kelas unggulan atau kelas atas. Kalau di stasiun Cirebon biasanya kereta berhenti lumayan lama ya teman-teman, karena ada pergantian kru dan pergantian masinis di depan. Terus juga diisi lagi air-air untuk setiap gerbong keretanya dari depan sampai belakang. Ini masih diisi air juga. Berarti sekitar 5 menitan biasanya kalau di Cirebon Perujakan. Tapi kalau yang di stasiun Cirebon sana, kalau yang kereta unggulan kadang berhenti cuma sebentar doang sih. Biasanya di Cirebon juga penumpangnya masih banyak yang turun. Waktu yang tepat untuk para penumpang rokok sih, berarti lama, dan disediakan area untuk rokok ya. Jadi biasanya pada turun dulu buat ngerokok. Lumayan. Lokomotif Dinas Kereta Api Jakatingkir yang saya naiki pada hari ini menggunakan lokomotif seri CC 204 0305 di poinduknya Yogyakarta teman-teman. Ini CC 204 tapi hidungnya kotak kayak CC 201 ya. Kalau dari depan kayak CC 201, hidungnya kotak. Baru selesai diisi airnya, kayak udah penuh. Petugasnya udah turun. Udah mau berangkat tuh. Sinyalnya masih merah semua sih. Wah, lama banget berhentinya di sini. Kayak ada 10 menitan deh. Sudah ada pengumuman akan diberangkatkan yang masih berada di luar kereta api Jakatingkir. Persilakan untuk segera naik. Kereta api Jakatingkir dari jalur 7 akan segera diberangkatkan. Sinyalnya sudah semboyan 6 warna kuning, yang artinya berjalan berhati-hati menuju ke arah stasiun Cirebon ya. Fasilitas di kereta ekonomi New Generation di kereta api Jakatingkir, semua kursi kereta ini sudah searah laju kereta ya teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi kursi yang madep ke belakang, madep mundur, karena kursinya bisa diputar arahnya, bisa disesuaikan sesuai dengan arah laju keretanya. Jadi di bawah sini ada tuas-tuas handle yang warna oranye-oranye itu di bawah. Nah ini di bawah ini ada kayak oranye-oranye itu untuk kalau diinjek nanti kursinya bisa didorong buat diputar arah. Jadi sama kayak di kelas eksekutif. Jadi semua kereta ekonomi New Generation kursinya sudah bisa diputar arahnya dan dibuat searah laju kereta. Atau mau dibalik, dibuat berhadapan pun juga bisa. Cuman kalau dibuat berhadapan, ruang kakinya jadi lebih sempit sih, nggak nyaman sih. Karena emang kereta ekonomi New Gen ini kursi-kursinya itu didesain untuk bisa searah laju kereta, biar teman-teman kalau naik kereta ekonomi udah nggak berhadapan lagi atau dapat kursi yang
hadap mundur kayak naik kereta premium. Jadi kalau misalkan mau dibuat berhadapan pas bepergiannya sama keluarga atau temen, itu mending jangan naik yang nyujen sih. Kalau yang naik nyujen, kalau dibuat berhadapan kursinya jadi nggak nyaman karena ruang kakinya, space-nya bakal jadi lebih sempit nanti. Jadi dibuat searah kereta aja biar nyaman. Mungkin kalau mau sekeluarga atau rombongan bisa depan belakang atau kiri kanan. Terus ada fasilitas juga untuk setiap kursi dapat meja kecil dan 2 buah colokan listrik ya untuk isi daya handphone, laptop, dan tablet. Jangan dibuat menyolokin selain itu karena listriknya kereta nanti bakal mati atau jeglek kalau bahasa Jawanya. Mati lampu semua satu kereta nanti. Nggak kuat. Lalu untuk kursinya juga bisa direbahin ya, sandarannya bisa direbahin ke belakang. Ini bisa miring banget ke belakang sih sebenarnya. Tuh yang depan-depan ada yang sampai miring. Depan sini miring ke belakang, cuman ya nggak serebah kelas eksekutif, tapi lumayan nyaman untuk buat istirahat dan tidur malam. Lalu untuk desain kursinya ini dia lumayan lumayan tipis ya, kayak tipis banget, ramping gitu. Tapi kursinya ini lebih kayak pas banget, cocok di punggung kita, tipis. Terus buat bagian kepalanya juga ada kayak semacam telinga kecil untuk nahan kepala kita, tapi ya nggak berpengaruh banget sih. Bukan kayak yang eksekutif Yuchen yang lebar banget, tapi ini udah ada kayak moncongnya dikit buat nahan kepala kita ya. Dan kursinya ini juga nggak empuk banget, jadi kayak keras gitu dibandingkan dengan kelas bisnis ya, lebih empukan kelas bisnis. Tapi overall nyaman untuk duduk di kursi kereta New Generation dan dibuat istirahat, buat tidur, buat selonjoran pun juga aman banget, nyaman banget dibuat selonjoran. Tuh, jarak space antar kursi depan kita juga lebih longgar ya, lebih lega. Meskipun yang depan direbahin, sandarannya direbahin ke belakang, itu nggak ganggu kita juga. Lalu untuk armrestnya yang di pojok kiri kanan kursi, ini juga bisa dinaik turunin teman-teman. Jadi bisa diatur. Mau dinaikin bisa, yang di tengah ini juga bisa dinaikin, yang di kanan sini juga bisa. Ini armrestnya bisa diangkat, bisa diturunin juga. Yang di sebelah sini juga bisa sama. Jadi fleksibel. Terus kita juga dapat tirai ya, korden jendela juga lumayan gede soalnya. Jadi ada tirai atau korden kalau misalkan pas perjalanan siang panas, itu bisa ditarik ke bawah untuk nutup dan ditarik ke atas buat ngebuka lagi. Jadi jangan sampai dipaksa didorong-dorong ke atas. Terus ada juga capstock atau cantolan hanger gini di dinding kereta di pinggir-pinggir untuk nyantolin mungkin jaket, tas kecil, atau mungkin yang lainnya ya. Overall nyaman sih untuk kereta ekonomi New Generation ini. Nah, untuk caranya mutar kursi di kereta ekonomi New Generation ini, di bawah kursi ada tuas warna oranye. Ini di bawah kursi itu tuas warna oranye, pijakan kaki ya. Itu bisa diinjek terus nanti tinggal diputar teman-teman. Jadi bisa diinjek gini, ditahan, terus tinggal diputar gitu. Oh, yang sana nyangkut nih. Di sini harus ditegain dulu nih kursinya. Syaratnya kursinya harus ditegain dulu ya, biar nggak nyangkut. Dia ada tuas ini, diinjek, putar. Nah, ini bisa dibuat berhadapan. Tapi kalau dibuat berhadapan, space kakinya jadi lebih sempit. Ruang kakinya jadi lebih sempit teman-teman, karena emang kursinya didesain untuk searah laju kereta semua. Kereta api Jakarta Tingkir ini stabil di angka 99 sampai 100 teman-teman. Turun paling ke 98 ya.
Ini kita sudah berada di peta jalur double track yang datar banget di antara Cirebon sampai Jakarta. Jadi udah nggak banyak tikungan dan kontur tanahnya lumayan datar. Makanya kereta di sini itu kecepatannya bisa stabil kalau ngebut, nggak naik turun. Dan ini di dalam kabin kereta juga masih lumayan anteng ya, minim goncangan. Jadi kalau buat tidur pun juga masih nyaman banget. Cuman emang pintunya kadang nggak ketutup, jadi berisik. Karena nggak pakai pintu otomatis ya, nggak pakai pintu otomatis yang kayak New Gen dari Inka. Ini masih pakai pintu geser. Jadi kalau kadang nggak ditutup pintunya, itu suara bisiknya dari luar masih masuk ke dalam kabin kereta. Sekarang sudah jam 6 tapi masih di set ke mode malam, belum dinyalain lampu utamanya. Dan di luar cuacanya juga nggak cerah-cerah banget sih, mendung. Sunrise-nya nggak begitu kelihatan. Sekarang kita resmi memasuki wilayah daerah operasi 1 Jakarta ya. Dan sebentar lagi kita akan melintas langsung di stasiun Cikampek, teman-teman. Bertemu dengan jalur kereta api yang dari arah Bandung dari selatan. Perjalanan kereta api Jakatingkir sekarang tiba di stasiun Cikarang, teman-teman. Jam 6 lebih 48 menit. Tadi bertemu berpapasan dengan kereta api Bengawan yang baru berangkat. Penumpang kereta api Jakatingkir yang turun di stasiun Cikarang ini kayaknya juga lumayan banyak ya. Kita masuk di jalur berapa sih? Jalur 7. Penumpang yang turun juga lumayan banyak ternyata, teman-teman. Jadi pas banget kan kalau dari Jogja jam 12 malam lah ya, jam 12 malam berangkatnya, terus tiba di Cikarang jam 6.49. Jadi kalau mau langsung kerja ataupun kemana gitu, habis liburan ke Jogja naik Jakatingkir ini opsi yang paling baik, opsi terbaik saat ini yang keretanya nyaman dan cepat juga ya.
Di sana ada kereta ekonomi ya, itu seperti rangkaian kereta Walahar Express berangkat dari Cikarang tujuan ke Purwakarta. Dan di Cikarang ini adalah start awal dari KRL Komuter Lain ya. Jadi terakhir di sana itu udah gak ada listrik untuk aliran atas KRL. Oke, kita berangkat lagi dari stasiun Cikarang. Perjalanan kereta api Jakarta Tingkir yang saya naiki sebentar lagi akan memasuki wilayah kota Jakarta, teman-teman. Yang pertama di stasiun Jatinegara dan akan melanjutkan sampai ke tujuan akhirnya di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kayaknya saya nggak sampai stasiun Pasar Senen ya, saya turun di Jatinegara aja karena masih harus nyambung ke KRL. Nanti kalau di Pasar Senen agak ribet, jadi mending gampangnya sih kalau mau transit dan nyambung KRL bisa turun di stasiun Jatinegara. Durasi perjalanan dari Jogja sampai ke Jakarta ya, keberangkatan awal dari stasiun Lebuyangan sekitar 7 jam 30 menit. Jadi bisa dibilang kereta api Jakarta Tingkir ini menjadi kereta ekonomi yang cepat juga ya, karena kalau saya lihat dengan waktu tempuh kereta-kereta yang ekonomi yang cepat kayak Senja Utama Solo, Mataram, itu beda waktunya cuma 15-10 menitan aja. Bahkan bisa dibilang lebih cepat daripada kereta-kereta yang lainnya ya, kayak Fajar Utama Jogja, Senja Utama Jogja, Togowoto, Singasari, dan lainnya. Itu masih lebih cepat kereta api Jakarta Tingkir. Dan kalau dibikin apa ya, klasmen peringkat, itu Jakarta Tingkir itu menempati urutan ketiga untuk kereta ekonomi yang cepat dari Jogja menuju ke Jakarta. Tapi kalau dari Lebuyangan, kereta api Jakarta Tingkir ini adalah kereta yang paling cepat ya untuk menuju ke Jakarta dibandingkan dengan kereta yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan atau habis liburan dari Jogja dan pengen balik ke Jakarta, itu opsi paling enak, paling worth it, paling recommended ya, bisa naik kereta api Jakarta Tingkir ini yang keberangkatannya paling malam, durasi waktu perjalanan cepat, kereta yang pakai kereta ekonomi new generation, dan harganya juga masih ramah di kantong, bahkan mirip dengan kereta yang lainnya yang pakai sarana kereta ekonomi premium teman-teman. Jadi lebih worth it kereta api Jakarta Tingkir ini. Makanya tadi saya ngecek tiket dari Lebuyangan Jogja menuju ke Jakarta Pasar Senen untuk keberangkatan hari Senin, itu Jakarta Tingkir tiketnya habis ludes sama dengan kereta api Bengawan. Tapi untuk kereta-kereta yang lain masih tersedia tiketnya teman-teman. Bisa dibilang ini Bengawan lebih versi elitnya ya, versi paling elit, karena yang lainnya masih tersedia, tapi untuk Jakarta Tingkir sama Bengawan habis hari Senin. Jadi kalau misalkan dari Jogja ke Jakarta berangkat malam, kereta paling murah bisa naik Bengawan, tapi duduknya 32 berhadapan dan adu dengkul ya pastinya, kursi tegak. Tapi kalau mau yang nyaman terus sampai Jakarta ya juga masih nggak terlalu siang, berangkat dari Jogja paling malam, kereta terakhir bisa naik kereta api Jakarta
jam 7:24 kereta api Jakatingkir tiba di stasiun Jatinegara, teman-teman. Yang turun juga lumayan banyak. Saya di kereta paling belakang, baru ada yang turun. Ini kayaknya langsung berangkat lagi Jakatingkir setelah selesai naik turun penumpang ya. Dan dengan demikian saya mengakhiri perjalanan saya naik kereta api Jakatingkir. Saya turun di stasiun Jatinegara, jadi nggak sampai stasiun Pasar Senen teman-teman, karena harus lanjut naik KRL menuju ke arah stasiun Manggarai ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dulu. Semoga video yang singkat ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta naik kereta api Jakatingkir. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.